السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. هذا اليوم نحن نلتقي للدراسة اللغة العربية لمهارة الكلام اليومية. وهذا اليوم كما العادة أنا سأعطيكم المفردات والحوارات عن الموضوع الجديد يعني العطلة العطلة بمعنى liburan أو يوم العطلة. يا هناك من الكتاب يعني العربية بين يديك الجلد الأول بالموضوع العطلة. Nah, jadi di sini Ustazah akan sajikan materi tentang topik liburan. Ini kita ambil dari kitab Arabiah Baina Yadaik jilid 1. Nah, pertama-tama kita mulai dulu dari mufradat, kemudian baru kita masuk kepada contoh-contoh dialog yang berbicara seputar tentang liburan. Nah, eh, kita masuk kepada al-mufradat. طيب هناك موجود الكلمة من الفعل الأمر يعني انظر واستمع وأعد. Perhatikan, kemudian dengar dan ulangi. Watafaddalu antum an tu'idu au tukarriru fi buyutikum. Jadi silahkan kalau untuk pengulangan antum ulangi berkali-kali di rumah sampai bacaannya pas gitu ya. Taib al-mufradat al-ula yani tullabun 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 yani jam'u min kalimah talibun talibun. Jadi ini adalah artinya para mahasiswa. Jadi tullabun yakni para mahasiswa. Nah, jadi kategori tullab atau talib itu kalau untuk tingkat madrasah itu kita maknai dia dengan siswa. Tapi kalau tingkat perguruan tinggi atau jami'iyah, maka tullab ini artinya para mahasiswa. Nah, jadi dia adalah bentuk jamak atau bentuk kata yang lebih dari dua. Nah, sehingga kita artikan para, gitu ya. Kalau seandainya kita ingin menyatakan satu mahasiswa, maka cukup menyatakan tolibun. Tapi kalau beberapa mahasiswa, maka kita ungkapkan dengan tullabun. Nah, saya nastamir ila al-mufradat al-thaniyah, yani yusa'idu. Yusa'idu. Yusa'idu ini adalah merupakan fi'il mudhari' atau kata kerja sekarang dengan domir huwa dia adalah orang ketiga laki-laki untuk satu orang. Nah, maka kita di sini menyatakannya atau mengartikannya adalah yusa'idu, dia sedang menolong. Dia sedang menolong. Dia laki-laki satu orang sedang menolong. Kemudian yusafiru, dia laki-laki satu orang sedang melakukan perjalanan. Kemudian yaqtaribu, dia satu orang laki-laki sedang berusaha untuk mendekati karena asal katanya adalah qaraba itu adalah qarib artinya dekat. Tsumma nastamir yani jawalah jawalah. Nah, jawalah kalau kita maknai ini dengan kendaraan, maka ini adalah artinya motor atau Honda. Nah, namun jawal ini bisa berarti berkeliling karena di sini tampak seorang pendaki sedang mengelilingi yang dikelilingi berarti ini bisa saja sedang menikmati suasana pergunungan, kemudian mereka melakukan perjalanan di sekitar itu. Nastamir yakni zakatul fitri zakatul fitri. Ini adalah zakat fitrah dan ini setiap tahun antum dengar istilah ini dan antum sudah
umumnya kita sebagai umat Islam tahu ya zakat fitrah, di mana kita bisa memberikannya dalam bentuk, padi, beras gitu ya atau jagung tergantung makanan pokok kita. Jadi karena di Arab Saudi ya mereka makanan pokoknya gandum, maka mereka memberikan zakat fitrah itu berupa gandum. ثم نستمر يعني فقراء ya, fuqara ya. Fuqara ya sama dengan tulab, ini adalah bentuk jamak taksir atau jamak yang tidak beraturan, jadi nggak ada polanya gitu ya. Di mana, bentuk mufradnya atau tunggalnya yaitu faqirun dan jamaknya adalah fuqaraun. Jadi kalau faqirun, satu orang miskin atau satu orang kurang mampu. Sedangkan kalau fuqara itu adalah beberapa atau para orang miskin atau para orang kurang mampu. Jadi silahkan gunakan terjemahannya nanti yang, lebih, yang kita anggap nanti lawan bicara ketika didengar itu enak dan nyaman, tidak merendahkan, tidak melecehkan, silahkan, cari terjemahannya yang lebih pas gitu ya. Kemudian sha'un ya, sha'un itu adalah satu sa. Nah, jadi satu sa itu takarannya segini. Ya, jadi untuk zakat fitrah mereka menggunakan sa itu dengan ini. Kemudian syakhsun ya, syakhsun ini artinya adalah seseorang ya. Kemudian maktabatun ya, maktabatun. Maktabatun ini adalah berupa jamak muannas salim yang memang, asalnya adalah maktabatun. Jadi bentuk mufradnya adalah maktabatun, sedangkan bentuk jamaknya adalah maktabat. Nah, kalau ustazah bilang mufrad berarti itu artinya tunggal. Tapi kalau ustazah bilang jamak berarti itu kata tersebut sudah lebih dari 2. Jadi kalau, maktabatun ya, itu adalah satu perpustakaan, sedangkan maktabat itu adalah beberapa perpustakaan ya, beberapa buah perpustakaan. Nah, jadi, untuk kata muannas ya atau yang menunjukkan, kata tersebut dikatakan muannas apabila di belakangnya diakhiri dengan ta marbuthoh. Nah, itu dalam bentuk tunggalnya. Tetapi kalau nanti ketika kita robah dia dalam bentuk jamaknya atau banyaknya, maka dia menjadi maktabat ya, gitu. Jadi ada penambahan alif dan ta. Nah, jadi apapun nanti misalnya saburatun, satu papan tulis. Kalau, beberapa papan tulis tinggal menambahkan alif dan ta. Jadi hapus ta marbuthah di akhir, tambahkan alif dan ta sehingga menjadi saburat. Nah, kemudian muslimatun, satu orang muslim perempuan. Ketika kita ingin menyatakan banyaknya, para orang muslim perempuan, maka, silakan hapus ta marbuthoh di belakang dan tambah alif dan ta, sehingga menjadi muslimat. Nah, begitu. Kemudian, kita masuk kepada mufradat berikutnya yaitu mazra'atun atau mazra'ah. Ini adalah, ladang atau sawah, ya. Artinya di sini adalah tempat kita menanam atau bercocok tanam. Nah, mazra'atun itu adalah satu ladang atau satu sawah. Nah, sedangkan kalau beberapa kita tinggal hapus ta marbuthoh dan tambah alif dan ta seperti ini sehingga menjadi nanti mazra'at ya atau mazra'atun begitu. Kemudian mufradat berikutnya adalah adhiyatun ya, adhiyatun. Adhiyatun yakni sembelihan. Jadi Aidil Adha ini adalah hari di mana kita menyembelih ya, menyembelih, binatang ternak ya seperti sapi, kambing ya. Tsumma nastamir matahifun ya, matahifun ini, maknanya adalah museum. Nah, kemudian Nahrun Nil, ini khusus di Mesir ya. Nahrun Nil itu adalah sungai Nil. Dalam sejarah, Islam, ya sungai Nil itu sangat terkenal. Nah, jadi kalau kita ke Mesir, sungai Nil adalah salah satu tempat,
wisata yang rugi kalau tidak kita kunjungi gitu ya. Kemudian jibalun ya, jibalun. Jibal ini adalah gunung. Jadi misalnya ada Gunung Merapi, Jibalu Merabi. Kemudian misalnya ada Gunung Singgalang, Jibalu Sinjalanj. Ya, begitu. نستمر ya يعني العاصمة العاصمة ini artinya adalah ibu kota. Nah, jadi bagi siapa yang tinggal di ibu kota seperti kota Padang, kota Bukit Tinggi, itu adalah al-asimatu. Kemudian fariqun ya, fariqun yakni grup, kelompok, klub ya, klub. Nah, jadi ini ada apa, maknanya cukup banyak ya tergantung nanti, ini kelompoknya apa istilahnya, tim juga bisa. Kemudian yahujju dia laki-laki, orang ketiga sedang melaksanakan haji, yahujju. Dan ya'tamiru, nah berarti dia laki-laki orang ketiga ini sedang melaksanakan umroh ya, umroh ya'tamiru, amara, itu katanya. Kemudian mufradat yang terakhir yakni baladun. Baladun atau balad ya, itu adalah satu negeri atau satu kampung gitu ya. Kalau seandainya beberapa negeri menjadi biladun ya. Kalau baladun satu negeri, kalau beberapa negeri biladun. Nah, jadi itulah beberapa mufradat tentang al-utlah yang mana ini terkait dengan dialog yang akan kita bahas setelah ini. Nah, jadi mufradat-mufradat ini akan ada pada beberapa dialog yang akan dimunculkan setelah ini dan ini cukup membantu kita memahami dialog tersebut. طيب الآن نستمر إلى الحوار atau dialog ya. Hiwar bermakna dialog. Nah, sekarang al-hiwar al-awwal ini adalah dialog yang pertama. Nah, unzur wastami'. Unzur ini adalah lihatlah, wastami' dengarlah, wa'aid ulangilah fi buyutikum di rumahmu masing-masing ya. Nah, di sini ada dialog antara al-ibnu wal abu. Al-ibnu anak laki-laki, al-abu bapak. Nah, jadi antara si anak dan bapak melakukan komunikasi cerita tentang liburan di mana ini tepatnya pada dua hari raya yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, sekarang mari kita simak ya, mari antum simak bagaimana bentuk dialognya dan apa maknanya. Taib al-ibnu ya. Kam 'aidan fil Islam ya abi? Berapa hari raya di dalam Islam wahai bapakku? Fil Islami 'aidan ya atau 'aidan ya. Di dalam Islam ada dua hari raya, Idul Fitri wa Idul Adha ya. Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian si anak bertanya, "Mata yakunu Idul Fitri?" Kapan ya? Kapan terjadi atau kapan hari raya Idul Fitri? Ya, kemudian dijawab oleh bapaknya, "Ba'da syahri Ramadan, fil yaumil awal minasyawal atau min Syawal." Ya, setelah setelah bulan Ramadan ya, setelah bulan Ramadan. Pada hari yang pertama dari bulan Syawal. Nah, jadi setelah kita puasa 1 bulan di bulan Ramadan, kemudian habis bulan Ramadan masuk kepada bulan Syawal, di awal bulan Syawal tersebutlah terjadi Idul Fitri. Nah, dan hal ini sudah antum ketahui ya. Dan inilah bentuk dialognya ketika hal ini ditanyakan dan begini cara menjawabnya. Mata yakuna Idul Fitri? Kapan hari raya Idul Fitri itu terjadi? Nah, ba'da syahr Ramadan fil yaumil awal min Syawal. Ya. Kemudian anaknya bertanya lagi, "Madza na'mal fi yaumil 'Id?" Apa sih yang kita lakukan di hari
raya. Nah, yang hal kalimat seperti ini nanti antum bisa robah ya, bisa robah menjadi madza na'mal atau ta'mal tergantung ini lawan bicaranya, siapa yang akan dituju. Kalau ini kan eee, apa yang kami lakukan apa yang kamu lakukan ta'mal ya, apa yang kamu lakukan di hari raya hari raya gitu ya. Nah, maka ini bisa kita ganti, "Madza ta'mal fi yaumil Ahad, fi yaumis Sabt, fi yaumil Itsnain, Tsulasa." Jadi apa sih yang kamu lakukan di hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu? Wah, boleh. Atau di hari yaumil Utlah langsung di hari libur, maksudnya di tanggal-tanggal merah gitu ya. Atau memang kita yang ingin kita tanyakan itu adalah hari rayanya, maka fi yaumil Aid. Jadi kalimat "Madza ta'mal fi" ya, ini bisa kita ganti-ganti ya, tergantung, ceritanya arahnya ke mana. Kemudian si bapak menjawab, ya, mmm, "Nu'ti zakatul fitri lil fuqara," katanya ya. Kita akan berikan zakat fitrah untuk fakir, miskin, atau untuk orang yang kurang mampu. Kemudian apa kata anaknya? Dan apa itu zakat fitrah? Gitu ya. Nah, lalu dijawab oleh si bapak, satu sa' dari makanan dari setiap masing-masing individu. Nah, kemudian apa kata si anak? Dan apa yang kami lakukan ya ba'da zalik ya, apa yang mmm, apa yang kami, lakukan setelah itu, nah jadi maaf ini di sini adalah na'mal ya, nun, ya. Berarti apa yang kami lakukan di hari raya dan apa yang kami lakukan setelah itu. Jadi na'mal dan naf'al itu artinya sama, ya. Itu adalah perbuatan. Kemudian apa kata si bapaknya? Nusalli salatal Aid wa nazurul ahla wal asdiqa'a. Nah, jadi kita, laksanakan sholat hari raya, kemudian kita kunjungi al-ahla, keluarga, dan teman-teman. Nah, jadi setelah sholat Id kita pergi berkunjung atau berhari raya gitu ya. Kemudian apa kata si anak? "Wa mata yakunu Idul Adha?" Dan kapan kita lakukan atau kapan sih, hari raya Idul Adha itu? Atau hari raya Adha itu hari raya menyembelih. Jadi nggak pas sebenarnya hari raya Idul Adha ya, karena Id itu artinya yang hari raya gitu ya. Kemudian al-ab fil yaumil ashir min Dzulhijjah ya, yaitu pada hari yang ke-10 ya dari bulan Zulhijjah. Itu ya terjadinya Idul Adha atau kapan kita rasakan hari raya tersebut. Kemudian apa kata si anak? Wa madza naf'al fi Idul Adha? Dan lalu apa sih yang akan kami lakukan pada hari raya pada hari raya Adha tersebut atau pada Idul Adha? Kemudian si ayah menjawab, "Nusalli salatal Id wa nadhbahul adhiyah wa nazurul ahla wal asdiqa." Kita akan melaksanakan salat hari raya atau salat Id, lalu kita akan menyembelih ya eh, binatang sembelihan atau binatang ternak ya seperti sapi, kambing, adhiyah sembelihan itu ya. Wa nazurul ahla dan kita kunjungi al-ahla keluarga wal asdiqa dan teman-teman. Nah, jadi ini adalah bentuk dialog yang yang menanyakan tentang kegiatan di dua hari raya, ya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, sekarang coba kita lihat untuk dialog yang kedua. طيب الحوار الثاني انظر واستمع. Unzur, lihatlah, wastami' dan dengarlah, wa'id ya atau wakarrir dan ulangilah. Ya, walakin tafadhalu antum an tukarriru fi buyutikum. طيب الآن هناك يعني الحوار بين الأحمد والأب ya بين الندى وأحمد بين الندى وأحمد بين الأب والندى بين الأب والأحمد والأب والندى. Nah, jadi ini ceritanya
satu keluarga yang akan pergi berlibur karena telah dekat waktu libur. Nah, maka mereka, menyepakati ya, kira-kira mau kemana gitu ya. Nah, kita coba lihat, perhatikan, apa kata si Ahmad kepada si bapaknya? Iqtarabatil udlatu ya abi. Ya, ini telah dekat nih hari libur wahai ayahku. Nah, kemudian apa kata ayahnya? Ma ra'yuka? Ya, ma ra'yuka ya nada? Nah, lalu ditanyanya sama anaknya yang satu lagi ya. Ila aina nusafir? Nah, kemudian apa pendapatmu wahai nada? Jadi dia tanya pendapat. Nih, si Ahmad yang memberitahu bahwa libur udah dekat nih. Lalu si bapaknya nanya sama anaknya yang satu lagi, si Nada. Apa pendapatmu wahai Nada? Kira-kira kemana sih kita akan melakukan perjalanan? Nah, kemudian si Nada menyatakan, ladayya fikrah nusafir ila Misra. Ya, saya punya ide. Jadi ladayya, saya punya. Ladaina, kami punya. Ladaika, kamu punya. Ladaiki, kamu perempuan yang punya. Nah, jadi begini ya, kalau kita ingin menyatakan kepunyaan juga boleh seperti ini. Nah, ladayya fikrah. Saya punya fikrah, pikiran atau ide di sini ya, fikrah. Nusafir ila Misra. Ya, kita lakukan perjalanan ke Mesir katanya. Kemudian apa kata si Ahmad? Limaza nusafir ila Misra? Kenapa kita harus berlibur ke Mesir atau melakukan perjalanan ke Mesir? Kemudian kata Nada, linara Misra wa nahran Nil katanya. Ya, kita ingin lihat bagaimana itu Mesir dan bagaimana sungai Nil. Berarti ini dia adalah orang Arab yang tinggal di luar Mesir gitu ya. Ternyata apa kata si Ahmad? Muafik. Ya, muafik. Setuju katanya ya, atau sepakat. Nah, ternyata Ahmad setuju dengan idenya si Nada. Fikratun tayyibatun. Good idea. Ya, good idea itu atau ide bagus. Ya, ide yang bagus. Nah, jadi kalau antum ingin menyatakan bahwa ide bagus ya, maka silakan sekarang biasakan dengan mengucapkan fikrah thayyibah ya, fikrah thayyibah. Jika ingin menyatakan bahwa setuju dengan pendapat lawan bicara atau siapapun itu, maka silakan ucapkan dengan kata muafik ya, muafik, setuju. Nah, kemudian apa kata si bapaknya? Kaifa nusafir ila Misra? Bagaimana sih kita akan pergi ke Mesir? Ya, kemudian dijawab oleh si Nada, nusafir bil jawi. Ya, kita akan lakukan perjalanan dengan udara. Ya, dengan udara. Atau kalau ingin langsung menyatakan pesawat, boleh irah, ya itu pesawat terbang. Kemudian apa kata si Al-Ab? As-safar bil jawi ghal, katanya. Melakukan perjalanan dengan udara atau dengan naik pesawat mahal, tuh katanya. Kemudian apa kata si Ahmad? Izan nusafir bil bahri. As-safaru bil bahri rakhis katanya. Oleh karena itu, izan, jadi kita akan lakukan perjalanan dengan laut ya, karena perjalanan dengan laut rakhis, murah. Jadi ghal adalah mahal, rakhis murah. Jadi ini lawannya nih ya. Kemudian apa kata si bapak? Bertanya dia kepada anaknya, kam kam yauman ya, kam yauman sanaqdi fi Misra? Ya, berapa hari kita akan menghabiskan liburan ini di Mesir? Kemudian apa kata si Nada? Sab'ata ayyam katanya, 7 hari. Kemudian mulai bapaknya berpikir, sab'ata ayyam, sab'ata ayyam. Jamil katanya ya. 7 hari, 7 hari. Ya, oke, bagus. Ya, begitulah istilahnya cara mengucapnya. Nusafir yaumas sabt insyaallah. Ya, kita akan lakukan perjalanan di hari Sabtu insyaallah. Nah, kemudian apa kata si Ahmad dan Nada? Syukran lak ya abi. Karena keinginannya terkabulkan oleh bapaknya. Makanya syukran lak ya abi. Ya. Nah, begitulah cerita tentang bagaimana apa namanya? Antar satu keluarga atau boleh juga diskusi ini dengan teman gitu ya. Di mana menanyakan tentang Eee, ide kemana mau liburan ya, ide kemana mau liburan dan bagaimana menyepakati ya. Kemudian,
setelah, dan bagaimana kita menawar, ya, menawar. Awalnya mau pergi dengan udara, kemudian ditawar gitu ya, karena memang, ternyata faktor dengan laut itu lebih murah daripada dengan udara, gitu ya. Berarti itulah dialog yang kedua. Nah, setelah ini kita masuk kepada dialog yang terakhir, dialog yang ketiga. Nah, pada al-hiwarus salis ya sama perintahnya unzur wastami' wa a'id ya. Silakan untuk lihat, dengar dan ulangi dialog ini. Nah, di sini ini adalah cerita antara si guru dengan si mahasiswanya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat dan kelima di mana sang guru ya menanyakan kemana saja di hari libur. Dan kebetulan ya pada dialog ini itu adalah liburannya Utlatas Shaif ya. Utlatas Shaif ini adalah liburan musim panas. Ya, ini agak berbeda budaya cuacanya Indonesia dengan Arab ya. Kalau kita di Indonesia ya kita tidak sebanyak ini musim, tidak ada yang namanya istilah musim panas, musim gugur gitu ya, musim salju. Nah, tapi di negara Arab ada itu. Nah, makanya di sini antum setidaknya bisa mengenal kenapa dialognya sampai ini karena memang ada terjadi di kondisi apa namanya? eee, kondisi alam ya di Arab ya, sedangkan kita tidak. Namun tidak ada masalah, bisa saja ini terjadi dialognya ketika antum melakukan perjalanan ke luar negeri gitu ya. Atau ini juga bisa diganti, nah dengan cara menghapus kata as-saif ya. Aina sataqduna utlah ya tulab ya. Di mana kamu akan menghabiskan hari liburmu wahai mahasiswa. Nah, jadi nggak mesti liburan musim panas, boleh al-utlah secara umum saja gitu ya. Kemudian ila aina satazhab ans? Katanya ya. Kemana? Ya, ila aina kemana? Satazhab, tazhab, tazhab. Ini adalah domir anta. Berarti kemana kamu akan pergi? Gitu ya. Kemudian apa kata mahasiswa yang pertama? Sa'aqdi utlat as-sayf fil qaryah ma'a jaddi katanya ya. Al-makanu hunaka hadi'un wal hawa'u naqiyun ya, wal hawa'u naqiyun. Nah, jadi katanya si mahasiswa yang pertama, "Saya, akan menghabiskan hari libur saya atau liburan musim panas saya di kampung," katanya ya, "ma'a jaddi," bersama kakek saya. "Al-makanu hunaka hadi'un." Tempat di sana sangat nyaman sekali, "wal hawa'u naqiyun," dan udaranya sangat sejuk dan segar, gitu ya. Kemudian ikut nimbrung mahasiswa yang berikutnya. Sa'aqdi utlatas saif fil asimah ma'a ammi. Ya, kalau saya akan menghabiskan hari libur saya pada musim panas di ibu kota. Ya, dengan atau bersama dengan paman saya. Dan saya akan kunjungi beberapa perpustakaan dan museum. Gitu ya. Kemudian apa kata mahasiswa yang berikutnya? Sa'aqdi utlat as-sayf ya bainal jibali ma'al jawalah. Ya, kalau saya akan menghabiskan hari libur musim panas ini di gunung bersamaan dengan apa nih? Ini lebih kepada bahwasanya dia akan menghabiskan libur musim panasnya ya, itu mengelilingi gunung ya dengan menggunakan boleh ini kita artikan alat transportasi yaitu motor. Jadi dia ingin menghabiskan liburan musim panasnya dengan berjalan-jalan menggunakan motor gitu ya untuk menjelajahi gunung yang ada di sekitar. Kemudian mahasiswa yang berikutnya menyatakan sa'aqdi, nih dia nunjuk nih, sa'aqdi al-'utlah fi Makkah wal Madinah. Oh, kalau saya akan menghabiskan hari libur saya di Mekah dan Madinah. Ma'a usrati, bersama dengan keluarga saya. Nah, kemudian sana'tamiru, ya wa sanahujju, wa sanazurul masjidin nabawi. Nah, saya akan melaksanakan umroh dan haji. Nah, kemudian,
Nih, di sini maksudnya kami ya. Kami akan melaksanakan umroh dan haji dan akan mengunjungi Masjid Nabawi, gitu ya. Kemudian berarti ini liburannya mau pergi ke Mekah gitu ya atau Madinah. Kemudian untuk mahasiswa yang berikutnya, sa'aqdil utlah fi baladi. Saya akan habiskanlah libur saya di kampung saya. Sa'usa'idu walidi fil mazra'ah. Dan saya akan membantu ayah saya di ladang gitu ya. Kemudian apa kata si guru terhadap komentar atau apa namanya ungkapan dari para mahasiswanya. Utlatun tayyibatun ya tullab. Utlatan sa'idatan ya tullab. Gitu ya. Ini adalah hari libur yang menyenangkan wahai para mahasiswa. Kemudian apa kata si mahasiswanya? Utlatan sa'idatan ya ustaz. Dan ini adalah merupakan hari libur yang sangat menyenangkan wahai Bapak Ustadz. Nah, itulah beberapa contoh dialog. Silakan nanti antum ganti-ganti boleh. Misalnya saak di utlah fi, misalnya fi baiti ammi, fi baiti ummi gitu ya. Kemudian silakan gambarkan bagaimana lokasi tempat liburan ini. Nah, cukup itu saja. Jadi ini bisa diganti ya, kalimat seperti ini bisa diganti dengan beribu-ribu kalimat ya. Nah, jadi mudah-mudahan dialog ini bisa membantu antum untuk menimbulkan inspirasi untuk membuat, apa namanya, konsep drama bahasa Arab ya, yang apa, dengan mengikuti gitu ya, tema-tema yang sudah dipelajari. Nah, mudah-mudahan penjelasan kali ini bermanfaat gitu ya. Syukran jazilan ala ihtimamikum ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.